Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Pagi. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini masih berikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama pada ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan memperhatikan beberapa warta jemaat pada pagi hari ini. Persekutuan Tunas Remaja diadakan pada hari Minggu tanggal 24 November pukul 11 siang. Baca gali Alkitab akan diadakan pada hari Rabu tanggal 27 November pukul 6 sore. Jadi diminta untuk jemaat untuk hadir bersama-sama di dalam baca gali Alkitab ini ya. Sakramen Perjamuan Kudus akan diadakan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 di kebaktian umum pertama dan kebaktian umum kedua yang akan dilayani oleh Pendeta Sutotan. Untuk petugas Perjamuan Kudus bisa dilihat di dalam warta. Petugas Perjamuan Kudus bagi jemaat yang sudah dibaptis dewasa atau CD diundang untuk mengikuti dan mempersiapkan diri. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita masuk saat teduh. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari KPPK nomor 413. Pertolongan
Tujuan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Nats pembuka pada pagi hari, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri untuk duduk. Nats pembuka pada pagi hari ini diambil dari Ulangan 15 ayat yang ke-6. Ulangan 15 ayat yang ke-6. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari KPPK nomor 184. Yesus Tuhan, aku datang. Yesus
waktu berapa saat kepada Bapak Ibu untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita mengakui setiap dosa-dosa yang telah kita lakukan, sehingga kita dilayakkan untuk datang beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau Engkau masih berikan kesempatan kepada kami untuk kami datang bersama-sama di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami dan kehebatan kami, tapi satu hal kami bersyukur itu semua karena anugerah yang Kau pasti berikan kepada kami. Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami datang Tuhan, kami mengakui atas dosa-dosa yang telah kami lakukan. Mungkin banyak perbuatan kelakuan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan banyak menyakitkan hati Tuhan dan menyakitkan sesama kami. Karena kami tahu Tuhan, di hadapan Tuhan tidak ada dosa sekecil apapun yang bisa kami sembunyikan. Kami percaya Bapa, saat kami mengakui setiap dosa yang telah kami lakukan, Kau sendiri akan mengampuni kami. Sehingga pada saat ini kami dilayakkan untuk datang bersama-sama pada ibadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita akan menaikkan pujian dari KPPK nomor 417, seperti rusa rindu air. Jiwaku
firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Sutotan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Himas. Mari kita akan berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi ini di ibadah yang kami ikuti bersama-sama, kami mendapat kesempatan untuk bisa mendengar kembali pemberitaan firman Tuhan. Engkau berbicaralah kepada kami Bapa, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan buka bersama-sama Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 36 sampai Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-11. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca lebih dahulu di ayat yang ke-36. Nanti jemaat baca ayat yang ke-37 bergantian sampai pasal 5 ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Yang dari ladang yang membawa Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah.
dengan setahu istrinya yang merasa kemudian dan sebagaimana dibawa dan diletakkan dalam surat. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Petrus kepadanya, katakan kepadaku, yang Anda siapkan aku jual dalam berdoa terus sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, diamnya menghidupi firman itu dalam hidup kita. Haleluya. 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 Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini kita bersyukur sudah memasuki minggu terakhir di bulan November. Jadi kalau jemaat melihat warna liturgi kita udah berubah hari ini, minggu ini, ya. Kalau minggu lalu warnanya apa? Hijau. Wah, masih ingat ternyata ya. Nah, minggu ini sudah berubah. Rupanya jadi apa? Jadi putih. Artinya apa? Artinya minggu ini kita sudah memasuki minggu Kristus Raja. Dan nanti minggu depan kita sudah mulai masuk minggu Advent yang pertama. Jadi nanti warna liturginya juga akan berubah lagi. Kalau minggu Advent berubah jadi warna ungu. Seperti itu ya. Jadi nanti mulai dinyalakan juga lilin, 1 lilin. Karena kita udah memasuki minggu Advent yang pertama. Terus nanti selama 4 minggu Advent, lalu kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus di momen hari Natal. Dan pada minggu ini, di minggu Kristus Raja, kita akan merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang murid Kristus yang rela berbagi. Jadi selama bulan November kita belajar tentang murid Kristus dan kebutuhannya. Bagaimana seorang murid Kristus tahu akan kebutuhan dirinya, dan pribadi Kristus yang memberikan jawaban apa yang menjadi kebutuhannya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kita, kita akan rela untuk mengeluarkan itu, berbagi akan apa yang sudah kita terima. Kalau misalnya kita hanya memikirkan yang masuk kepada kita, kira-kira berdampak baik gak buat diri kita? Semuanya masuk, nggak pernah kita keluarkan, membawa kebaikan nggak buat diri kita? Nggak. Apa yang akan terjadi kira-kira? Contohnya gini deh ya, kita ini awalnya tubuhnya langsing, tiap hari masukin terus tuh makanan, nggak pernah dikeluarin, langsung jadi. Betul, badannya jadi gemuk, penyakit semakin banyak, kita nggak pernah keluarin energi ini.
maunya cuma makan terus. Akibatnya kita akan menjadi seorang yang penyakitan. Nah, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bicara tentang murid Kristus yang rela untuk berbagi. Kalau saya tanya kepada jemaat yang hadir, siapa di sini yang pernah jual rumah atau jual tanah? Ada yang pernah jual rumah atau jual tanah? Boleh nih angkat tangan, gak akan diminta deh. Coba pengen tahu aja. Ada yang pernah jual rumah atau jual tanah? Ada ya? Ibu Suma ya? Pernah jual tanah ya? Belum, Pak. Belum pernah ya? Belum. Nggak boleh sama Mama. Oh, nggak boleh. Oke. Siapa di sini yang pernah jual rumah atau jual tanah? Kalau kita sudah pernah jual rumah kita atau tanah kita, lalu kita mendapatkan uang dari hasil penjualan itu, apa yang biasanya menjadi rencana kita di dalam kita menggunakan uang hasil penjualan itu? Ada yang merencanakan uangnya akan saya tabung di bank. Ada juga merencanakan uangnya akan saya masukkan deposito karena bunganya lumayan. Ada juga yang mau membeli logam mulia. Berapa kilo nih logam mulia kita simpan di rumah. Ada juga yang uangnya itu dipakai buat apa? Untuk beli saham. Itu tujuannya untuk kita invest, simpan. Ada juga kita sebagai orang yang punya uang dari hasil penjualan itu, kita lihat, wah kesempatan bagi saya untuk jalan-jalan rekreasi. Yang belum pernah Holy Land, wah kesempatan nih, hasil jual rumah, punya uang ratusan juta, tahun ini mau Holy Land, ke Israel jalan-jalan. Bukan hanya ke Israel, sampai ke Eropa. Jalan-jalan terus karena uangnya banyak, nikmati, kapan lagi mau dinikmati hidup ini. Ada juga karena dia orang yang kaya, orang tua yang kaya, punya anak, dia jual rumahnya, lalu uangnya itu dia bagi-bagikan sebagai warisan buat anak-anaknya. Karena apa? Karena bagi dia, kalau misalnya nanti saya sudah tidak ada lagi di dunia, saya masih punya rumah besar, anak saya nanti bisa rebutan. Lebih baik semasa saya hidup, saya bisa jual itu, lalu uangnya saya bagi-bagikan secara merata buat anak-anak saya. Itu yang biasa dipikirkan. Adakah orang yang memikirkan gini, kalau saya jual rumah saya, jual tanah saya, maka uangnya akan saya berikan semuanya buat Tuhan. Saya akan datang ke gereja, saya serahkan semuanya buat pelayanan di gereja. Nah, dari sekian banyak hal yang kita rencanakan dalam hidup kita, pilihan yang mana yang jarang, hampir tidak pernah orang terpikirkan untuk melakukan itu? Yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat? Yang jarang terpikirkan. Yang keempat. Jarang sekali. Ya, hampir tidak pernah. Kalau saya jual rumah saya, dapat uangnya ratusan juta, bahkan miliaran, saya mau datang ke gereja, persembahkan semuanya buat Tuhan. Jarang. Kita lebih berfokus bagaimana uang yang kita dapatkan itu buat diri kita, buat keluarga kita, buat kesenangan kita, buat ini dan itu. Suatu kali saya pernah berjumpa dengan seorang ibu tua yang dia itu nggak menikah. Jadi ibu tua ini waktu dia masih muda, dia itu giat sekali bekerja. Dia bekerja, dia tabung hasil dari pekerjaan dia, gaji dia tabung, sampai pada akhirnya dia bisa beli rumah yang cukup besar. Jadi sekarang dia udah usianya lanjut. Dia mulai memikirkan, saya nggak punya suami, saya nggak punya anak, sebatang kara hidup di dunia ini. Saya udah nggak bisa kerja lagi, saya sudah pensiun. Tapi saya masih punya rumah. Lalu dia jual rumah itu, lalu hasil penjualannya yang beberapa M dia masukkan di deposito. Setiap bulan dia dapat bunga, lalu buat tinggalnya di mana dia? Tinggal di panti jompo. Jadi dia tinggal di panti jompo, tiap bulan dari bunga depositonya dia bayar buat panti jomponya, lalu dia pakai juga buat penghidupan dia dari hasil penjualan rumah. Saya sempat berpikir gini, kalau dia nanti udah mengakhiri hidup, kira-kira depositonya buat siapa tuh? Ada yang mau? Boleh daftar nih sama dia. Ya,
Oke, semasa dia hidup dia dapat bunga dari depositonya. Kalau dia mengakhiri hidup, buat siapakah itu nanti? Mubazir bukan? Nggak mungkin dia akan bikin surat wasiat kalau saya meninggal nanti tolong depositonya masukkan di peti mati saya. Nggak akan. Nah, hari ini kita akan belajar hal yang berbeda yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat tadi. Ayat 36 sampai Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-11. Kita akan belajar ada dua macam orang dalam hal dia hidup untuk berbagi. Yang pertama itu atas diri Barnabas, dan yang kedua Ananias berserta dengan istrinya Safira. Apa yang telah dilakukan oleh kedua orang ini? Mereka dua-duanya menjual ladang atau tanah yang dimiliki. Kita coba perhatikan untuk orang yang pertama, lihat ayat yang ke-36. Disebutkan seperti ini, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Siapa Barnabas ini? Dia adalah seorang Lewi dari Siprus. Suku Lewi ini adalah salah satu suku dari 12 suku di Israel yang dikhususkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan dari sekian suku yang ada 12 suku ini hanya 11 suku yang mendapatkan milik pusaka. Ya, waktu pembagian wilayah di tanah Kanaan, setiap suku dapat bagian, cuma suku Lewi nggak dapat bagian. Ya, kenapa? Karena bagian mereka adalah Tuhan sendiri. Nah, lalu kita bertanya, kok Barnabas, dia adalah seorang Lewi, kenapa dia bisa punya tanah ladang? Karena dia mungkin bekerja keras, ya. Dia bekerja keras, dia kumpulkan hasil dari kerja kerasnya, lalu dia bisa belikan tanah itu. Bisa kan lakukan seperti itu, ya. Jadi dia kumpulkan sedikit demi sedikit uang hasil kerja kerasnya, lalu ketika uang sudah terkumpul, dia belikan tanah. Dan ketika dikatakan dia melihat bagaimana cara hidup jemaat mula-mula, mereka saling hidup berbagi satu dengan yang lain. Lalu Lewi ini, Barnabas yang adalah seorang Lewi, tergerak hatinya juga untuk mau hidup berbagi. Apa yang dia punyai yang bisa dia bagikan itu? Dia punya ladang, tanah garapan. Ya, jadi dikatakan dia ini menjual apa yang menjadi milik dia, yaitu ladangnya. Lalu dari hasil penjualannya itu dia mau berbagi buat jemaat yang ada pada masa itu. Dengan cara dia meletakkan hasil dari penjualan ladangnya itu di hadapan kaki para rasul. Dan apa yang dilakukan oleh Barnabas ini adalah sebuah tindakan atau perbuatan yang sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh firman Tuhan itu sendiri. Kalau kita baca di dalam nas pendahuluan ibadah hari ini, coba kita lihat janji Tuhan kepada umat Israel dalam Ulangan 15 ayat yang ke-6 tadi. Apa dikatakan di dalam kitab Ulangan 15 ayat yang ke-6? Janji Tuhan kepada umat Israel itu seperti apa? Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Ini janji Tuhan. Jadi nanti ketika mereka umat Allah Israel sudah masuk menduduki negeri perjanjian itu Kanaan, dikatakan Tuhan akan memberkati mereka. Dan kalau mereka sudah diberkati oleh Tuhan, dikatakan engkau akan memberi pinjaman, berbagi hidup, berbagi berkat itu buat bangsa-bangsa lain di sekitar. Dan kalau kita mengikuti perkembangan sejarah Israel zaman sekarang ini luar biasa, ya. Israel itu negaranya kecil.
tapi mereka adalah umat yang diberkati oleh Tuhan. Banyak dari mereka, orang-orang Israel ini menjadi bankir. Ya, misalnya di Amerika, wah orang-orang kayanya banyak kan dari orang-orang Israel ini. Jadi mereka diberkati luar biasa. Jadi kalau mereka sudah diberkati oleh Tuhan, dikatakan mereka akan berbagi berkat itu, memberikan pinjaman demi pinjaman. Dan mereka nggak akan meminjam dari bangsa lain itu. Justru mereka memberikan pinjaman, bukan dipinjamkan. Ini janji Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini dihidupi oleh Barnabas. Dia sudah mengalami berkat Tuhan itu, dan dia mau berbagi berkat itu dengan menyerahkan apa yang telah dia jual, yaitu ladangnya dan uangnya dia persembahkan bagi Tuhan. Nah, hal yang kedua kita akan pelajari, kalau dua orang ini sama-sama menjual ladangnya, menjual tanah, bagaimana cara mereka di dalam hal hidup yang berbagi itu. Uang sudah didapatkan, bagaimana cara mereka untuk mempergunakan uang itu. Kita lihat pribadi yang pertama, yaitu Barnabas. Apa yang dilakukan oleh Barnabas? Kita lihat di ayat yang ke-37 dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Ia, yaitu Barnabas, menjual ladangnya, ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, uang yang dia bawa ini uang seluruh penjualan atau hanya sebagian? Uang seluruhnya atau hanya sebagian? Nah, kira-kira uangnya seluruhnya atau sebagian? Semuanya ya. Lalu kita pikir lagi, kok bisa? Pernah nggak Bapak Ibu yang hadir hari ini melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Barnabas? Belum pernah ya. Pikir-pikir dulu kita, mungkin nggak bisa tidur. Kalau udah jual rumah, semua uangnya kita berikan buat Tuhan. Waduh, nggak bisa tidur tuh. Ngapa saya kasih semua, betul kan ya? Ya, kadang-kadang kan kita seperti itu. Tapi kita coba belajar dalam diri Barnabas. Kenapa dia bisa melakukan tindakan seperti itu? Saya dulu pernah dengar satu kesaksian. Seorang anak muda ya, dia baru dapat gajian dulu. Dapat bonus dari bosnya karena akhir tahun. Suatu kali dia datang ibadah. Jadi dalam ibadah itu firman Tuhan yang disampaikan oleh si pengkhotbah berapi-api, bicara tentang persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dia saat itu tergerak hatinya. Lalu pendeta ini katakan, setiap jemaat yang hadir di ruangan ini, kalau Tuhan gerakan, engkau berikan apa yang kau miliki, engkau berikan semuanya buat Tuhan. Lalu dia kasih semua tuh, gajinya, bonusnya dia masukin di kantong persembahan. Selesai, pulang, dia kaget, loh, uang saya kemana? Ya, dia kaget. Lalu dia mulai sadar, waduh, kenapa saya masukin semua? Nanti buat makan saya bulan depan gimana tuh? Akhirnya dia balik lagi ke gereja, ketemu sama pendetanya, Pak Pendeta, tolong amplop tadi saya masukkan kembali dengan saya. Karena saya tadi terbawa oleh emosi, lalu terpengaruh oleh ucapan pendeta di mimbar, saya masukkan tambah pikir panjang. Saya mau minta balik lagi Pak Pendeta. Kira-kira dikembalikan? Kagak dikembalikan. Pendetanya bilang, apa yang sudah masuk nggak mungkin bisa ditarik balik lagi. Nah, kita coba belajar, kenapa Barnabas bisa lakukan tindakan seperti ini? Kenapa? Apakah uang itu tidak dia butuhkan? Butuh. Tetapi hatinya bisa digerakkan oleh Tuhan untuk menyerahkan itu, mempersembahkan itu buat Tuhan. Dan apa yang dia lakukan ini adalah sesuai dengan apa yang diingatkan di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-8. Kita lihat 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang tadi menjadi berita anugerah bagi kita. Coba kita lihat sama-sama 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12.
dalam hal kita memberi kepada Tuhan, apa yang dikatakan di dalam ayat ini? Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dia mempersembahkan itu dengan kerelaan karena dia memiliki apa yang harus dia persembahkan bagi Tuhan. Dia rela lakukan itu. Pada waktu dia mempersembahkan itu, kira-kira jemaat pada tahu nggak? Pada tahu nggak kira-kira jemaat? Kemungkinan besar nggak? Ya, seperti pemberian itu senyap. Yang mungkin tahu cuma para rasul. Ketika persembahan itu, uang itu dipersembahkan di kaki para rasul. Hanya kelompok para rasul yang mengetahui. Kenapa? Karena tujuan Barnabas mempersembahkan itu bukan untuk cari nama. Orang memberikan persembahan bagi Tuhan, bisa nggak tujuannya untuk cari nama? Bisa. Sehingga ada satu kejadiannya di sebuah gereja, ada jemaat itu yang marah-marah sama majelis. Kenapa? Karena pada hari Minggu sebelumnya itu dia berikan persembahan dalam bentuk cek. Jumlahnya besar tuh, beberapa ratus juta dia persembahkan. Tapi dia protes. Pada waktu dia baca di warta, kan biasa ditulis di warta itu nama-nama jemaat siapa saja, jumlahnya berapa yang memberikan persembahan. Dia lihat deh, nama saya kok gak ditulis oleh majelis. Lalu dia protes. Ini majelis sentimen dengan saya. Apa nggak tahu saya sudah berikan ratusan juta dalam bentuk cek? Kenapa nama saya tidak ditulis? Lalu majelis katakan, maaf Pak. Bendaharanya lupa, keselip nama Bapak, nanti akan diralat ya. Karena tujuan dia memberikan itu supaya namanya dikenal orang, lalu akan dipuji orang. Kalau pujian yang dia dapatkan ketika dia memberi itu ada nilainya nggak di mata Tuhan kira-kira? Barnabas tidak lakukan tindakan seperti itu. Dia berikan seluruhnya uang hasil penjualan itu di kaki para rasul. Ini orang yang pertama, dan persembahannya itu bernilai di mata Tuhan. Bagaimana dengan orang yang kedua? Yaitu Ananias. Ananias ini punya istri namanya Safira. Jadi ketika Ananias dan Safira lihat, wah hebat ya Barnabas ya, bisa jual ladangnya, dia persembahkan uang hasil penjualan di hadapan kaki para rasul. Wow, mungkin orang sudah mulai bisik-bisik, Barnabas murah hati banget ya, murah hati dia berbagi buat Tuhan. Kalau gitu Safira bilang kepada Ananias, Pi, kita kan punya ladang juga Pi, ada jual dah ladangnya. Mula-mula mungkin mereka pikir, aduh jual untuk apa? Nanti kita dapat nama juga sama seperti Barnabas. Lalu mungkin suaminya tanya, waktu kita jual, uangnya mau seluruhnya kita kasih? Kasih semuanya? Safira bilang, jangan, rugi kasih semua, kere kata kita. Ya. Lalu mereka bikin kesepakatan. Kesepakatan seperti apa? Kita lihat sama-sama di ayat yang kedua. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Yang pertama tujuan mereka jual tanah itu, jual ladangnya, uangnya buat apa dulu? Di dalam catatan Kisah Para Rasul, uang pertama yang dialokasikan buat apa? Beda dengan Barnabas ya. Dia jual dapat uang, dia semuanya persembahkan, dia letakkan di kaki para rasul. Tapi Barnabas, si Ananias dan Safira beda dengan Barnabas. Waktu dia sudah jual tanah itu, yang pertama kali dia alokasikan uangnya untuk apa? Kita lihat ya, mereka ini kompak loh, suami istri.
Ananias dengan Safira. Dia kompaknya seperti apa? Ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Mau dikemanain dia tahan itu? Buat dicuri mereka. Dikoceknya, masukin dulu di kantong. Dia simpen dulu sebagian. Terus yang lainnya diapain? Dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Yang diberikan berapa bagian? Sebagian, setengahnya. Boleh nggak kasih persembahan setengah buat Tuhan? Boleh nggak? Boleh. Tuhan nggak pernah maksa loh. Ya, jangan kita pikir Tuhan itu memaksa kasih ultimatum. Kalau engkau jual tanah, jual rumah, semua harus kasih Tuhan. Nggak, Tuhan nggak pernah kasih ultimatum model gitu. Kita memberi kepada Tuhan menurut kerelaan hati kita. Rela, bukan dipaksa. Jadi Tuhan nggak pernah paksa, para rasul nggak pernah paksa Ananias dan Safira. Kalau dia jual ladangnya, jual tanahnya, semua harus diserahkan buat Tuhan, enggak. Yang jadi persoalannya di mana sebetulnya? Kita lihat di ayat yang ketiga dari pembacaan Kisah Para Rasul pasal 5. Waktu mereka sudah bawa sebagian dari persembahan di depan kaki para rasul, ayat yang ketiga dikatakan, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Dustanya di mana nih? Dia bawa uang hasil penjualannya, lalu di hadapan kaki para rasul dia katakan, inilah hasil seluruh dari penjualan tanah itu. Betul nggak itu seluruh hasilnya? Enggak. Itu hasilnya seberapanya? Separuh, sebagian. Tapi dia akui seluruhnya. Inilah yang jadi masalah. Bukan soal separuhnya, tapi soal kebohongan dia. Dusta. Mungkin dia pikir kalau saya bawa jumlah segini, ini udah besar loh. Orang juga akan terkagum-kagum. Jemaat juga mungkin akan pemuji-muji. Pujian dapat, sanjungan dapat, untung buat pribadi juga dapat, dua-duanya dapat dia. Enak ya kalau seperti itu ya. Ngaku di hadapan para rasul ini semua hasil penjualannya, padahal itu hanyalah sebagian dari hasil penjualan itu. Dia pikir aman. Kalau Tuhan bisa didustai nggak? Dibohongi. Benar. Kalau manusia bisa nggak kita bohongi? Bisa. Suami bohongin istri, istri bohongin suami. Apalagi kalau soal orang bilang cian itu paling gampang bohongin, betul ya? Paling gampang. Tapi kita jangan lupa, kita nggak bisa bohongin Tuhan. Nggak bisa bohongin Tuhan. Sehingga Petrus berkata kepada Ananias, engkau bisa mendustai, membohongi manusia, tapi Tuhan tidak. Sehingga Petrus katakan, engkau bukan mendustai manusia, tapi engkau mendustai Allah. Apa yang terjadi dengan Ananias ketika dia berani untuk mendustai Tuhan, membohongi Tuhan itu? Kita lihat di ayat yang kelima. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Putus nyawa. Artinya apa? Mati. Ini bukan masalah kecil. Ini masalah serius dan akibatnya fatal. Mendustai, membohongi Roh Kudus itu. Dia harus menerima konsekuensi. Lalu pertanyaan bagi kita,
Separuh dari hasil penjualan itu dia simpan buat dirinya. Kalau nyawanya udah diambil, putus nyawanya mau diapain tuh? Masuk peti mati? Nggak bisa, ditinggalin semua, betul kan? Jadi buat apa seperti ini? Ananias mati karena dia telah mendustai Allah sendiri. Terus selang berapa jam kemudian? 3 jam kemudian. Kita lihat di ayat yang ke-7. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kalau Ibu Lingling misalnya, jadi istrinya Ananias, jadi Safira. Waktu Ibu Lingling masuk ke ruangan itu, kira-kira ada di benak Ibu Lingling, kira-kira apa yang akan dilakukan orang terhadap diri Safira ini? Kita berandai-andai, ya, kan dia nggak tahu apa yang terjadi dengan suaminya kan? Nggak tahu kan, bahwa suaminya sudah mati kan, karena kebohongan itu. Tapi dalam benak Safira, menurut Ibu Lingling, apa sih yang ada di dalam angan-angan dia? Hah? Sedih. Oh, dia belum tahu suaminya mati itu. Belum tahu. Apa yang ada dalam pikiran si Safira itu? Mungkin dia akan menganggap waktu dia masuk ke ruangan, orang akan kasih salam. Selamat ya, selamat ya. Kamu baik hati lo, udah jual ladangmu, udah membawa hasil penjualannya buat dibagikan kepada jemaat. Engkau sudah persembahkan di kaki para rasul. Itu kan ada dalam bayangan. Orang akan puji, orang akan sanjung-sanjung, orang yang murah hati. Kenapa? Karena dia rela memberikan uang dan jumlahnya juga nggak kecil. Jumlahnya besar. Jadi bagi anggapan Safira, nanti waktu saya bawa itu di depan, ada di hadapan para rasul, rasul-rasul akan memuji, engkau istri yang baik, memberikan dukungan buat suamimu Ananias. Dia sudah mempersembahkan hasil jual ladangnya. Hebat kamu jadi istri. Ya, hebat. Nggak ada lo istri bisa dukung seperti itu, suaminya bisa berbagi hasil jual tanah. Jarang ada. Tapi engkau hebat. Itu dalam bayangan si Safira. Tapi apa yang dia bayangkan beda. Coba kita lihat ya di ayat yang ke-8. Kata Petrus kepadanya. Kepada siapa? Safira. Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Ditanya kan? Betul nggak harga yang kamu jual ladang itu dengan harga seperti yang sudah dibawa tadi? Terus jawaban Safira apa? Jawab perempuan itu, betul sekian. Dia bohong tuh. Bohong itu kompak ya. Suami dengan istri bohong. Karena udah sepakat, nanti kalau ditanya oleh Rasul, kasih tahu semuanya kita sudah persembahkan. Ini bohong. Dia nggak tahu apa yang terjadi dengan suaminya. Suaminya karena kebohongan dia mendustai Allah. Suami sudah dicabut nyawanya. Sekarang istrinya diperhadapkan. Apakah dia mau berkata jujur? Apakah sekian harga dari hasil penjualan tanah itu? Dia katakan, iya betul, sekian. Waktu Petrus dengar jawaban itu, apa yang dikatakan oleh Petrus? Ayat yang ke-9. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Kaget benar, luar biasa Safira ini. Ternyata suamiku bukan dapat sanjungan tapi dapat hukuman Tuhan. Saat dia dengar kata-kata yang diucapkan oleh Petrus, apa yang terjadi dengan Safira? Ayat yang ke-10. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya, alias mati.
Ya. Kenapa dia mengalami kondisi itu? Bohong, mendustai. Jadi akibatnya sangat fatal sebetulnya. Ya. Nah, kembali lagi kita melihat apa yang jadi tema hari ini. Murid Kristus yang rela berbagi. Untuk hidup berbagi itu gampang nggak sih dilakukan? Susah, benar susah. Orang itu rela untuk berbagi hidup, berbagi apa yang dia dapatkan, tergantung ketika bagaimana dia memandang apa yang dia miliki itu. Kalau seorang itu menganggap bahwa apa yang saya miliki karena usaha dan kerja keras saya selama saya hidup, saya berjuang mengumpulkan itu sehingga saya boleh mendapatkan itu semua semata-mata karena kerja keras saya, itu milik saya, rela nggak dia untuk berbagi hidup, berbagi berkat itu? Ya, nggak bakalan, susah. Malahan dia akan pegang terus, nggak boleh ada orang yang mau mengambil bagian dia lagi. Tapi kalau orang yang memaknai apa yang dia punya itu bukan semata-mata karena usaha dan kerja keras dia, tapi karena itu semua berasal dari Tuhan, berkat dari Tuhan, maka dia akan rela untuk hidup berbagi. Saya tanya ya kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir, pernah lihat nggak bayi yang baru dilahirkan? Pernah lihat? Pernah lihat ya? Dia bawa apa sih waktu lahir ke dunia? Bener nggak bawa apa-apa? Bener. Kalau anak presiden waktu lahir bawa apa nggak? Atau kita ini rakyat jelata, orang bilangnya nggak, orang biasa lahirnya memang lah telanjang nggak bawa apa-apa. Tapi kalau anak presiden gimana? Tadi coba tanya ya, yang pada anaknya Prabowo ya, anak Prabowo waktu lahir bawa apa nggak sih waktu lahir? Bawa koin emas nggak dia? Atau pakai baju yang bagus nggak? Enggak. Semua orang lahirnya semua telanjang, nggak bawa apa-apa. Betul ya? Setuju? Setuju. Kita semua, siapapun dia lahir ke dalam dunia ini nggak bawa apa-apa, kosong. Cuma bawa badan doang. Dia lahir. Terus pernah nggak kita berpikir, kalau saya lahir nggak bawa apa-apa, sekarang saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya deposito, saya punya uang di bank ratusan bahkan miliaran rupiah, itu dari mana? Kan datang nggak bawa apa-apa, tahu-tahu sekarang sudah jadi milioner, jutawan, dapatnya dari mana itu? Nyolong? Oh enggak, jangan. Ya, dari mana kira-kira? Mungkin ada katakan karena saya bekerja keras. Orang bekerja keras nggak menjamin dia bisa mendapatkan itu. Semata-mata karena berkat Tuhan. Ya, melalui kerja dia diberkati oleh Tuhan, dia bisa mendapatkan itu. Terus ketika kita sudah mendapatkan itu, apakah itu milik kita? Milik siapa tuh? Itu bukan milik kita loh, ingat loh. Buktinya apa nih bahwa itu bukan milik kita? Kalau milik kita kan kemanapun kita bisa bawa ya, betul ya? Coba pikirkan gini. Tadi waktu kita lahir nggak bawa apa-apa. Terus kita kan nggak selamanya tinggal di dunia kan? Suatu saat kita akan keluar dari dunia ini, meninggalkan dunia, kita akan mati. Waktu mati yang kita kumpulkan bawa pulang nggak? Bener? Atau mau masukin ke peti mati? Punya rumah masukin peti mati, punya tabungan masukin di peti mati di tanah kuburan gitu? Bisa. Seberapapun banyak yang sudah kita kumpulkan di dalam dunia ini, pada waktu kita mengakhiri hidup kita, semua harus kita tinggalkan. Berarti itu milik kita bukan? Bukan. Itu milik Tuhan. Lalu kita itu hanya sekedar dipercayakan mengelola apa yang Tuhan percayakan. Mengelola ya, bukan punya kita harus kita pegang erat. Suatu saat itu akan diambil dari hidup kita. Nah, kita perlu memaknai hal seperti ini. Jadi kita bersyukur kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan demikian
limpah dengan berkatnya itu. Tapi yang kita miliki bukan hanya sekedar untuk diri kita. Kita dipanggil untuk hidup berbagi. Ya, hidup berbagi. Kalau kita hanya memikirkan buat masuk buat diri kita sendiri, itu bukan membawa kebaikan bagi kita. Justru itu bisa membawa dampak yang buruk bagi kita. Ya, kalau kita hanya memikirkan bagaimana segala sesuatu untuk saya tanpa kita memikirkan untuk orang lain, untuk berbagi berkat, itu bukan membawa kebaikan bagi kita. Justru membawa keburukan bahkan kehancuran. Ya, jadi hari ini biarlah kita boleh belajar bersama-sama. Kita sudah diberkati oleh Tuhan sedemikian rupa. Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan hidup kita dan Dia sanggup untuk memenuhi itu. Tapi ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, Tuhan menginginkan kita menjadi murid Kristus yang rela hidup berbagi atas berkat-berkat yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Banyakkah orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita dari berkat yang sudah kita peroleh dari Tuhan? Banyak. Ya, kalau kita lihat keadaan sekeliling kita, wah, banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Rela nggak kita berbagi dengan mereka? Kemudian dalam hal kehidupan kita bergereja, kita juga dipanggil untuk apa? Hidup mau berbagi. Untuk apa? Berbagi untuk menunjang pelayanan dalam gereja Tuhan. Ya, melalui berkat-berkat yang kita peroleh, kita mempersembahkan itu. Mari kita belajar bersama-sama melalui tokoh yang tadi sudah dibacakan. Mau seperti Barnabas atau mau seperti Ananias dan Safira. Kira-kira waktu kita disuruh milih mau memerankan tokoh yang mana? Siapa di sini yang mau jadi Ananias dan Safira? Ada? Amit-amit ya. Jangan fatal akibatnya. Kita berbohong, berdusta ketika kita berbagi. Kita mau jadi seperti Barnabas. Dengan rela hati, dengan kejujuran yang mempersembahkan itu buat Tuhan. Dan itu mendatangkan berkat bagi banyak orang. Amin. Firman Tuhan, kita mengambil waktu untuk kita menundukkan diri sesaat dan kita akan masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pemberitaannya pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami telah dipelihara, bahkan kami telah diberkati sedemikian oleh Tuhan. Kebutuhan kami tercukupi, bahkan berlimpah. Tuhan, biarlah kami boleh memiliki pandangan yang benar tentang apa yang kami telah miliki sekarang ini. Semuanya adalah titipan Tuhan dan kami hanyalah sebagai pengelolanya. Biarlah kami diberikan kepekaan untuk kami hidup saling berbagi. Karena masih begitu banyak orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan uluran tangan kami. Tuhan, Kau selalu ingatkan kami ketika kami diperhadapkan dengan orang-orang yang berharap kami bisa menjadi saluran berkat bagi mereka. Tuhan, yang kiranya juga akan memberikan kami hati yang peduli, hati yang penuh dengan kemurahan untuk berbagi berkat itu. Terutama ketika kami sebagai anak-anak Tuhan, kami juga peka untuk berbagi, untuk menunjang pelayanan di dalam rumah Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang hadir, yang sedang mengalami pergumulan dalam hidup mereka. Biarlah Engkau sendiri juga yang beranugerah untuk memberikan jawaban, memberikan pertolongan bagi setiap jemaat yang sedang bergumul. Bergumul karena kelemahan tubuh,
karena sakit penyakit, bergumul karena kesulitan di dalam mencari pekerjaan, di dalam menjalankan usaha. Engkau Allah sumber dari segala berkat itu. Bapa, kami juga mendoakan jemaat Islam bergumul dalam relasi hidup berkeluarga. Biar Engkau juga yang kiranya memulihkan relasi yang sudah mulai tidak harmonis. Kami juga mendoakan ya Tuhan buat anak-anak kami yang akan menghadapi ujian akhir semester. Biarlah kiranya Tuhan juga memberikan hikmat, kepandaian untuk mereka bisa menyelesaikan setiap ujian-ujian itu dengan baik. Dan Kau juga kiranya mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan buat pendidikan anak-anak kami. Tuhan, kami juga mendoakan buat kehidupan kami bergereja. Tuhan kiranya juga akan mencukupkan apa menjadi kebutuhan kami. Engkau juga mengetahui akan setiap apa yang menjadi kebutuhan kami, khususnya untuk SDM yang kami butuhkan sekarang ini. Biarlah kiranya Tuhan juga akan menggerakkan setiap kami untuk berbagian di dalam kami melayani di tengah-tengah jemaat. Kami juga mendoakan ya Tuhan untuk setiap rencana-rencana ke depan yang akan kami lakukan untuk pengembangan daripada gerejamu di tempat ini. Dan berkati juga untuk persiapan kami untuk merayakan ulang tahun gereja dan juga merayakan Natal pada tahun ini. Dan kami mendoakan secara khusus buat persiapan pilkada, khususnya kami yang tinggal di Provinsi Banten, di Kabupaten Tangerang Selatan. Tuhan tolong ketika kami akan menyalurkan menggunakan hak pilih kami di pilkada tanggal 27 November mendatang. Tuhan berikan kami hikmat bijaksana di dalam kami menentukan pilihan yang tepat, sehingga kami boleh mendapatkan pemimpin yang terbaik yang akan memimpin Provinsi Banten dan secara khusus untuk Kabupaten Tangerang Selatan ini. Dan kami serahkan untuk proses pelaksanaan pilkada, biarlah berlangsung dengan baik, dengan jujur, dan juga kami boleh mendapatkan hasil yang boleh mendatangkan kebaikan bagi kami bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa syafaat kami yang kami panjatkan pada hari ini kepada Tuhan, dan kami akan menyempurnakan syafaat ini dengan doa yang Yesus sudah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Bapak Ibu yang kekasih, sebentar kita akan memberikan persembahan. Nats persembahan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari KPPK nomor 326. Jadikan aku saluran berkat. bersyukur dan terima kasih Tuhan, kalau Tuhan telah memimpin dan berkati ibadah kami dari awal sampai pertengahan ini. Di mana pada saat ini Tuhan, Kau masih berikan kesempatan kepada kami untuk kami memberikan persembahan. Tuhan, berkati tangan-tangan yang telah memberi persembahan pada hari ini. Kau berkati juga buat para pengurus, para majelis yang akan mengelola uang persembahan ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan menaikkan nyanyian pemutusan dari KPPK nomor 85, Anugerah Kasih dan Penggerakannya. Roh
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah. terpujilah Tuhan, Kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.